Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang saleh dan salehah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak bosan untuk belajar di rumah. Hari ini kita masih mempelajari tentang pembelajaran keempat, yaitu tentang perilaku terpuji. Allah mencintai orang yang hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Coba kalian perhatikan satu-satu gambar di atas. Nah, gambar pertama terlihat dua orang anak sedang mencium tangan orang tuanya ketika akan berangkat ke sekolah. Mereka pamit kepada kedua orang tuanya. Itu menandakan bahwa mereka taat, patuh, dan hormat kepada orang tua mereka. Dan orang tua mereka pun sangat menyayangi mereka karena mereka berbakti. Gambar yang kedua adalah gambar dua orang kakak beradik yang sedang membantu pekerjaan rumah ibunya. Ada yang mengepel dan ada juga yang menyapu halaman. Kita membantu meringankan beban orang tua di rumah, itu adalah tanda atau bukti berbakti kepada orang tua. Lalu, gambar yang ketiga ada seorang murid yang ingin minta izin ke toilet kepada ibu gurunya. Itu menandakan bahwa dia menghormati keberadaan gurunya yang ada di dalam kelas. Bahwa sekecil apapun tindakan kita di dalam kelas, kita harus meminta izin dulu kepada ibu guru atau bapak guru yang berada di kelas. Yang keempat, itu adalah gambar seorang siswi yang sedang meminta izin untuk menjawab pertanyaan gurunya. Jadi kalau kita mau berbicara kepada guru, kita harus meminta izin dulu. Sebelum diizinkan, kita tidak boleh memotong pembicaraan ibu guru atau bapak guru di dalam kelas. Jadi kita harus meminta izin dengan mengangkat tangan kanan. Akhlak terpuji adalah akhlak yang baik. Contohnya sikap jujur, kerjasama, tolong menolong, hormat pada orang tua, sopan santun, ramah tamah, dan lain-lain. Kebalikan dari akhlak terpuji adalah akhlak tercela. Akhlak tercela artinya akhlak yang buruk atau yang tidak baik. Contohnya seperti berbohong, mencuri, berkata kasar, malas, tidak mau belajar, tidak mau mengerjakan tugas. Itu termasuk akhlak tercela. Nah, hari ini kita membahas tentang perilaku terpuji. Perilaku terpujinya yaitu tentang kerjasama. Kerjasama adalah bekerja bersama-sama, artinya bekerja sama untuk meringankan beban pekerjaan bersama dengan tujuan untuk mempererat tali persatuan dan kesatuan. Orang yang bekerja sama itu sangat indah. Nah, jadi bekerja sama sangat baik dalam kehidupan sehari-hari. Coba perhatikan gambar berikut. Kakak beradik yang sedang kerja sama. Kan suasana di rumah itu sangat menyenangkan ketika kita bersama-sama. Di sekolah juga ketika kita bekerja sama, kita tidak mempunyai musuh, kita akan nyaman untuk belajar di dalam kelas. Untuk meringankan beban dan pekerjaan akan cepat selesai dengan cara kita bekerja sama, tidak egois satu sama lain. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apapun yang kita lakukan, kita pasti memerlukan bantuan orang lain. Maka dari itu, kita harus saling membantu dan tolong-menolong agar kita juga mudah untuk mendapatkan kebaikan dari orang lain. Menolong dengan rasa ikhlas, bekerja sama dengan rasa ikhlas akan menumbuhkan kecintaan orang lain terhadap kita. Allah dan Rasulullah pun akan menyukai sikap kita tersebut. Ketika kita mudah untuk membantu orang lain juga akan mudah untuk membantu kita ketika kita berada di dalam kesulitan. Nah, jadi itu tadi materi mengenai kerjasama. Semoga anak-anak ibu dapat memahaminya dengan baik. Materi yang kedua yaitu tentang tolong-menolong. Jika kita melihat orang yang kesusahan, kita harus menolongnya dengan semampu kemampuan kita. Tolong-menolong adalah saling membantu satu sama lain. Dalam agama Islam pun tolong-menolong sudah diatur di dalam firman Allah. Tolong-menolong disebut juga ta'awun.
Islam mengajarkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Tolong-menolong harus dilakukan dengan ikhlas tanpa pamrih atau mengharap imbalan. Jadi anak-anak ibu, kalau kalian membantu orang lain itu tidak boleh mengharapkan imbalan, karena Allah akan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Misalnya ada orang yang terjatuh atau orang yang kesusahan, kita harus membantunya dengan sekuat tenaga. Misalnya ada bencana alam, kita harus dengan ikhlas memberikan bantuan kepada mereka yang sangat membutuhkan. Jika ada orang yang meminta tolong, kita harus menolongnya. Dengan tolong menolong adalah akhlak yang mulia. Ketika orang egois atau tidak mau tolong menolong, itu termasuk sebagai akhlak tercela, artinya akhlak yang tidak baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang kerjasama dan tolong menolong. Ibu harapkan anak-anak ibu dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, dan jangan lupa lebih banyak membaca buku di rumahnya agar bertambah wawasan dan ilmu kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.